Kalau saya memahami dari sisi ilmu kesehatan, ya pasti lebih sehat. Bahkan diakui itu ilmu medis itu diakui. Jangan makan, jadi makan-makan yang dilarang oleh hukum sine itu diakui oleh medis. Seperti udang. Saya sering bilang udang itu kecoa, kecoa laut ya, kecoa air. Jadi hewan-hewan yang mengeriap di air, termasuk lele gitu ya. Dia kan makan tanah. Nah, ini makan kerkes. Kerkes itu residu, sisa-sisa hewan, bangkai. Jadi semua hewan yang makan bangkai itu dilarang. Termasuk lele, bisa bebek karena makan tanah ya, makan cacing. Cacing juga, belut tidak boleh. Karena dia hewan pengurai. Jadi hewan-hewan pemakan bangkai itu hewan pengurai. Babi juga sebenarnya, di alamiah ya. Beda dengan babi di kandang. Agak beda, ini dari sisi makanan. Babi di kandang itu agak beda dengan babi liar karena tidak makan seperti babi liar. Seringkali mereka makan herbivora, maksudnya makan dedak, makan konsentrat dan macam-macam. Jadi tidak makan tanah seperti babi liar. Jadi dari sisi kesehatan, babi-babi yang dikandangkan itu lebih sehat daripada babi dalam konteks hukum sine. Karena liar konteksnya. Ini dari sisi makanan ya, bukan dari spesies loh ya, agak beda aturannya. Tapi dari sisi spesies ya aturan sini seperti itu. Hewan alamiah, spesiesnya alamiah apa ya? Ya, ya silahkan diikuti kalau kalau sanggup. Tapi yang jelas saya ingin jelaskan kita di modern agak sulit yang menemukan hewan alamiah itu sulit. Berarti kalau makan ayam hanya ayam kampung. Kalau makan telur hanya ayam telur kampung. Kalau itu mau alamiah. Kalau makan sapi tidak boleh sapi yang dikonsentrat. Wah itu susah. Hanya sapi herbivora. Hanya sapi yang makan rumput. Apakah sapi-sapi kita makan rumput saja? Jelas tidak. Ada rekayasa konsentratnya. Termasuk konsentrat ini, termasuk pakan-pakan ternak kita itu, kalau misalnya ayam atau sapi kan ada konsentrat makanan. Campuran proteinnya itu hewani. Jadi statusnya hewan-hewan ini tuh karnivora, pemakan hewan sebenarnya. Termasuk ayam tuh makan konsentrat tuh ya makan temennya. Konsentrat itu kan sebagian dari tulang tulang ayam, daging ayam yang diproses jadi protein untuk pakan itu dari hewan. Jadi kalau mensyaratkan hewan green pemakan tanaman hijau seperti di hukum Noah itu sulit sekali, hampir mustahil sekarang. Hewan-hewan yang seperti itu. Jadi hewan kampung, ayam kampung yang makan biji-bijian bisa. Tapi itu sebenarnya hewan kampung tuh nggak semuanya makan biji. Ayam tuh kadang ya makan cacing, makan macam, makan tanah gitu. Sebagian gitu ya. Nah makanya saya memahami aturan sini sebagai berkat anugerah itu ya kesehatan. Daripada bingung dengan fanatisme spesiesnya atau fanatisme aturan yang kaku legalisme, ini makanya saya menamakan grup ini filosofi bukan teologi. Kita filosofi. Walaupun kita bahasanya teologi, tapi ini filosofi. Karena banyak hal baru yang tidak ada di teologi. Estetik-estetik nggak ada. Maka saya memandangnya sebagai ilmu kesehatan. Sebagai anugerah berkat tadi. Jadi Tuhan sedang ingin menjaga tubuh saya supaya tidak, kalau bahasa Inggrisnya defile itu bisa tercemar gitu. Dengan apa? Dengan makanan yang merusak tubuh, memperpendek umur. Nah, gitu. Lemak, jeroan. Temanku masih muda, makan babi banyak sekali. Dulu pas kami touring, pincang kakinya. Asam urat. Umurnya di bawahku, kena asam urat. Hobinya apa? Makan babi. Entah dia kurang minum air putih atau bagaimana. Jadi kalau mungkin minum air putih banyak, mungkin asam uratnya bisa diurai gitu. Tapi rata-rata orang-orang kayak gitu tuh nggak suka. Hidup sehat tuh nggak suka. Pengennya makan enak. Nah makan enak itu kan lemak, hewan-hewan yang apa itu namanya, ya tidak tahir tadi, entah dia pemakan bangkai, entah dia pemakan tanah itu, termasuk terasi gitu. Kita punya tradisi sambal terasi, udang gitu.
Kalau yang fanatik dengan hukum sini nggak mau tuh makan terasi. Kalau mau sehat ya ya hindari juga gitu ya. Termasuk tiram, saus tiram gitu. Di makanan-makanan itu yang ya itu pergumulan. Oke, ada lagi. Kayaknya ada yang chatting ya bentar.